ayatnya, nggak ada pasalnya begitu. Lalu kalau pengkhotbah mengatakan ada tertulis, misalnya, yo saya mau ngetes Anda, Roma ya, misalnya nggak ada ayatnya dan bait dan pasalnya, ya. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur. Mari buka Alkitab Anda yang mencantumkan kalimat itu di mana, yo? Bingung semua Bapak Ibu Saudara. Ini di mana ya? Di mana ya? Gitu. Sehingga Stephen Langton ini membagi seluruh Alkitab ke dalam pasal dan ayat pada tahun 1227. Sebelumnya hanya ada namanya Petuhot. Petuhot itu apa? Petuhot itu pembagi dari misalnya antara Roma dan 1 Korintus ada Petuhotnya, ada ruang kosong ya. Itu antara bagian besar antara satu kitab ke kitab lain. Setumot itu kalau misalnya Roma dibagi menjadi 4 bagian atau 3 bagian, nah itu ada pembaginya begitu. Ya. Tapi sejak Langton maka kita diuntungkan bisa diajak oleh pengkhotbah untuk melihat kitab suci itu sendiri ya. Tapi jangan Anda bayangkan dulu ketika Rasul Paulus memberikan surat ke Roma, dia sudah kasih nomor-nomornya. Ya enggak, namanya surat kok. Kalau Pak Daud dulu tulis surat cinta kepada ibu, kan enggak pakai nomor toh. Nomor 1, I love you darling. Nomor 2, enggak lah. Ya surat biasa begitu. Sekarang ada ayat dan ada nomor-nomornya begitu. Itu sangat diuntungkan. Dulunya itu kayak begini. Ini Alkitab apa namanya? Old English. Bapak Ibu bisa lihat yang saya share di layar? Bisa. Ya. Nah, inilah Alkitab dulu itu kayak gini. Oh, ini kan bingung nih. Ini. Ya. Anda lalu punya salinannya, kemudian diminta untuk mari kita lihat bagian yang mencantumkan kata-kata ini. Mana panjang begitu. Ya. Nah, itu keuntungannya. Tapi ada kerugiannya. Kerugiannya apa? Kerugiannya kadang pembagiannya itu membagi itu kan menafsir sebenarnya, sehingga tafsirannya ini seringkali nggak cocok. Nah, itulah yang mau kita coba bayangkan dan bandingkan sekarang. Sebab misalnya ketika kita membaca ayat favorit kita, Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Bolehkah satu orang membacakan buat kita? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, terima kasih Pak Daud. Ya, wah ini kita sudah sering sekali mendengarkan khotbah, PA, renungan tentang ini, dan karena oleh Langton diberi nomor 12, pasal 12 ayat 1, seolah-olah ini awal dari sebuah gagasan yang baru, begitu. Padahal ingat Bapak Ibu Saudara bahwa tadinya nggak ada 12 ayat 1. Itu meluncur begitu saja dari kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, dan di sini kerugiannya karena kalau kita tidak memahami ayat pasal 12 ayat 1 dan 2 ini dalam hubungan dengan sebelumnya, maka kita akan kehilangan harta spiritual yang mau disampaikan oleh Paulus. Karena itu sebenarnya Roma 12 ayat 1 ini adalah terusan dari Roma 11 ayat 36. Nah, semoga Bapak Ibu sudah mulai bisa menebak kenapa judul yang saya berikan ini Roma 11 ayat 37. Bayangkan kalau Roma 11 ayat 36 setelah 36 apa? 37 kan? Yaitu Roma 12 ayat 1. Jadi maksud saya dengan tema Roma 11 ayat 37 itu ya Roma 12 ayat 1 itu, tapi dalam
sambungannya dengan Roma 11 ayat 36. Pak Daud bisa baca lagi yang ayat 36 pasal 11. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sekarang kemudian menjadi lebih jelas Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau kita melihatnya dengan mempertimbangkan apa yang dalam gramatika disebut kata sambung atau conjunction. Conjunction itu misalnya ini, sebab, dalam bahasa aslinya hoti, karena itu, dan, ya. Coba saya beri Anda waktu sejenak untuk membaca keseluruhan 3 ayat ini dengan memperhatikan conjunction-nya atau kata sambungnya, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Ayat 37-nya atau 12 ayat 1-nya. Karena itu, karena apa? Karena sebelumnya itu. Karena ayat 36 itu konsekuensinya, akibatnya, yaitu Roma 12 ayat 1. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa ditangkap apa yang ingin saya katakan? Jadi Roma 12 ayat 1 ini adalah akibat dari sebuah sebab. Sebabnya apa? Di ayat sebelumnya. Ayat yang ke-36 pasal 11 itu adalah alasannya, maka konsekuensinya atau akibatnya adalah pasal 12 ayat 1. Sayangnya LAI di pasal 12 ayat 2, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tidak mencantumkan kata sambung lainnya, yaitu kai atau dan. Jadi Roma 12 ayat 1 dan 2 ini satu kesatuan. Ayat 1 dan ayat 2. Dua-duanya dasarnya yaitu ayat yang ke-36. Begitu. Bisa ditangkap ya Bapak Ibu. Nah, dibaca sebagai satu kesatuan menjadi sangat indah 3 ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa sih kita ini harus mempersembahkan hidup kita? Kenapa sih kita ini harus berusaha supaya tidak serupa dengan dunia ini? Sebab semuanya dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Bagi Allah lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, dengan kata lain, dasar, akar, fondasi hidup kita adalah sebuah kehidupan yang terpusat sepenuh-penuhnya kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Roma 11 ayat 36. Ya, di dalam ayat ini Paulus sedang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta, fokusnya adalah dia yang dicintai. Dia, semua adalah dia. Ya. Lihatlah ada 4 kali dia itu dimunculkan. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia. Jadi ini sebuah gaya hidup yang terpusat kepada Allah. God-centeredness. Karena itu, karena hidupmu terpusat pada Allah, lihatlah Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Sebenarnya di Roma 12 ayat yang pertama ini sudah ada icip-icip sisa dari Roma 11 ayat 36. Yaitu apa? Ini. Demi kemurahan Allah. Nah, demi kemurahan Allah inilah yang dicantumkan di ayat sebelumnya, Roma 11 ayat 36. Nah, sebagai satu kesatuan, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini membentuk sebuah logika. Ya, sebab itu, karena itu. Ya, logika itu muncul di Roma 12 ayat 1 itu. Ya. Karena itu secara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bayangkan membacanya dari Roma 11 ayat 36 langsung ke Roma 12 ayat 1 ya, atau Roma 11 ayat 37. Sebagai satu kesatuan, Paulus menyimpulkan
Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu tidak dimulai dari Roma 12 ayat 1 ini. Mulainya dari Roma 11 ayat 36. Disambung dengan Roma 12 ayat 1. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa aslinya, ten logiken latrian humon. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang logis. Jadi ibadah itu ada logikanya. Ada yang logis, ada yang nggak logis. Yang oleh NIV diterjemahkan dengan kata, itulah ibadahmu yang benar dan yang tepat, proper. Jadi bisa nggak sih ibadah itu nggak benar? Bisa. Walaupun tampilannya sama-sama Kristen, bisa. Nah, kata logiken, ya, logis, itu hanya muncul 2 kali dalam perjanjian baru. Ayat yang kedua adalah 1 Petrus 2 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan begini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Nah, kata spiritual milk, susu yang rohani, itu dipakai kata to logikon adolon gala. Artinya susu yang pantas, yang murni, tetapi juga yang logis. Jadi logiken, ya, kata logiken itu menunjukkan bahwa ternyata ibadah itu punya logikanya. Kalau Anda melanggar logikanya, ibadah kita menjadi keliru, ibadah kita menjadi salah. Ya. Logikanya tercermin dari Roma 11 ayat 36 dan 37 atau yang kita kenal dengan 12 ayat 1. Satunya adalah dasar, yaitu Roma 11 ayat 36. Akibatnya adalah Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu logikanya. Ya. Logikanya bagaimana sih? Seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Simple. Jadi kita nggak terlalu pusing apakah kita lihat ada orang di luar GKI yang ibadahnya itu sambil angkat tangan, tepuk tangan. Itu baik-baik saja, nggak ada yang salah. Sejauh mengikuti logika ini. Logikanya bagaimana? Harus ada 2 gerakan ini. Gerakan yang pertama, seperti yang kita lihat tadi apa? Pusatnya apa? Allah. Semua dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia. Pokoknya dia yang utama dulu. Hidup yang terpusat pada Allah. Allah yang memberi semuanya. Itu adalah gerakan rahmat. Allah yang menyelamatkan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang merawat kita, Allah semua. Gitu. Itu yang pertama. Gerakan turun ke bawah. Dari Allah kepada kita. Nah, ayat 1 dari Roma 12, kita merespons Allah dengan mengucap syukur. Dan menurut Paulus itu caranya bagaimana? Memberikan seluruh hidup kita kepada Allah. Ini yang disebut sebagai logiken latrean. Ibadah yang sejati, ibadah yang logis. Dari Allah kepada Allah. Loh, kalau begitu, yang nggak logis itu yang seperti apa? Yang dibalik. Kita duluan kepada Allah, kita memuji Tuhan supaya Tuhan kasih kita berkat. Kita persembahan supaya Tuhan melipat gandakan. Kita kasih cetio dapat captio. Kita kasih ceban, kasih dapat goban. Jadi motifnya adalah kita suap Allah supaya Allah memberi kita. Itu ibadah yang nggak logis dalam iman Kristen. Dan itulah sebabnya di ayat yang kedua, Paulus mewanti-wanti ibadah yang tidak logis itu adanya di dalam dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jadi ajaran atau saran untuk tidak serupa dengan dunia itu bukan berarti bahwa kita ini jangan deket-deket dunia, enggak, ya. Tapi jangan memakai logikanya yang banyak beredar di dunia itu. Jangan menjadi serupa dengan dunia itu,
Berarti jangan memakai logika dunia yang seringkali berbeda dengan logika iman Kristen. Bukan berarti kita diminta menjauhi dunia. Kenapa? Sebab masih di Roma 12 itu Paulus sendiri menyarankan supaya kita tidak jauh dari dunia. Mulai ayat yang ke-13 sampai dengan 21, itu urusan orang Kristen dengan dunia. Dimulai dengan memberikan tumpangan ya kepada orang asing, orang dari dunia. Lalu di pasal 12 ayat 14 21 itu juga bagaimana kita mengampuni orang dunia. Artinya kita tetap berelasi dengan dunia, hidup dari dunia, di dalam dunia. Tidak menjauhi. Jadi jangan serupa dengan dunia, jangan ditafsirkan kita menjauhi dunia, tetap di dunia. Yesus sendiri berdoa dalam Yohanes 17. Ya, mereka bukan dari dunia, tapi di dalam dunia. Bukan dari dunia artinya apa? Mereka punya gaya hidup yang berbeda. Tapi tetap dalam dunia. Ya. Sehingga harus dibaca bahwa jangan serupa dari dunia itu berarti pusatkanlah hidupmu pada Allah pertama-tama. Karena itu logika ibadah kita. Ya. Dan itu berbeda dari dunia yang memusatkan segala sesuatu pada diri sendiri. Bahkan memanfaatkan Allah untuk kepentingan kita. Allah kita adalah Allah yang sungguh berdaulat di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu pusatkan hidupmu pada Dia. Ya, Dia yang pertama bertindak. Dan kita yang kedua merespons. Itulah ibadah yang sejati. Dan itu sebabnya kita hanya bisa menangkap prinsip hidup Kristen ini kalau kita membaca Roma 11 ayat berapa Bapak Ibu Saudara? 37, yaitu sama dengan Roma 12 ayat yang pertama. Jadi semoga menjadi jelas ya. Sekarang kita ganti ayatnya. Roma bukan 11 lagi, tapi Roma 12 ayat berapa Bapak Ibu? 1. Ya, supaya Bu Elga nggak marah. Dan 2. Oke, mari kita diskusikan jika ada yang mau berdiskusi. Apakah ada yang mau merespons atau bertanya? Boleh Pak, saya Pak Bibit. Oh ya, Pak Bibit, silakan. Selamat pagi Pak Putu. Ya. Tadi dibilang liturgi dunia yang menyembah dulu lalu memohon berkat banget gitu ya Pak ya. Ya. Bisa nggak kita istilahkan dengan rendah hati memuji Tuhan, kemudian mensyukuri kehadiran Tuhan. Jadi bukan negatif, terus kita memuji minta berkah, tapi memuji Tuhan untuk kehadiran Allah. Bisa dianggap begitu Pak, bisa ditafsirkan begitu Pak. Itu yang Kristen, yang ibadah Kristen. Bukan. Oh, ibadah dunia. Tapi ya, kalau tadi kan diistilahkan negatif ya. Iya, memuji dulu terus mohon. Ada memuji dulu tapi ya mohon juga, tapi mohon kehadiran Tuhan, bersyukur dan seterusnya. Jadi ya, bukan negatif tapi positif. Ya, ya. Ketika saya memakai kata dunia itu umum ya, saya tidak menyebut agama lain apa tapi dengan kata lain ada logika ibadah yang berbeda dari ibadah Kristen. Mau dipositifkan, mau dinegatifkan, mau dihaluskan atau dikasarkan, yang penting itu tulang punggungnya bagaimana, Pak? Kerangka berpikirnya, itu yang penting. Makanya itu dipakai kata logika, cara berpikirnya. Mau diperhalus, tapi kalau logikanya tetap sama, kita duluan, baru supaya Allah merespons apa yang kita lakukan, ya sama aja, Pak. Itu hanya penghalusan. Ya nggak apa-apa juga, terserah Bapak. Ya, itu yang dalam ilmu antropologi disebut Bapak Ibu belajar antropologi itu banyak namanya itu ini Pak, saya tulis ini ya, do ut des.
Ya, kita memberi supaya kita menerima. Hanya itu prinsipnya. Tapi mau dihaluskan ya monggo begitu. Ya. Tapi hati-hati jangan suka menghaluskan yang berbahaya. Jadi kalau Bapak Ibu punya satu botol isinya racun, ini limun, tapi jangan ditaruh rumah saya ya nggak apa-apa Pak. Begitu Pak Bibit. Tapi saya juga ingin mengkritik banyak karena pola semacam ini juga tidak lalu kalau di gereja pasti bukan begitu ya. Karena banyak yang di gereja begitu. Misalnya, kalau kita ini memuji Tuhan, lalu WL atau MC berkata, mari saudara kita puji nama Tuhan supaya hadirat Tuhan turun. Loh. Jadi kita ini kayak manggilin manuk itu. Ya. Duit. Kayak manggilin apa itu burung dara gitu, dipetati gitu supaya nyanyi gitu. Ya nggak bisa, Pak. Kita ini datang ke gereja itu karena Allah sudah hadir memanggil kita. Ya kan? Karena itu dalam ibadah kan panggilan beribadah. Karena Allah hadir, ayo sini gitu. Bukan kita ini nyanyi supaya Tuhan hadir. Makanya itu satu hal positif dari gereja Katolik. Kita masuk gedung ibadah pun kita udah langsung siap. Nah, kalau di GKI sebelum zaman pandemi ibadah belum mulai, kita masih kongko-kongko. Ya apa bisnismu? Baik tak? Di dalam ruang ibadah. Gimana anak-anak baik? Masih main WA. Allah hadir loh, Pak. Dan kita tidak menunjukkan rasa respect, gitu loh. Iya. Begitu Pak Bibit. Iya Pak, ampuni Pak saya Pak. Salah. Ya. Ini Ya. istri saya mau ngomong Pak. Pak Boksu. Monggo Bu. Aku mau tanya, J. kalau ini jadi bukan lagi Roma 12 ayat 1, kalau dilihat tadi pemaparannya, jadi Roma 11 ayat 37, itu tidak menyalahi ya Pak? Pertama, angka-angka itu nggak ada di Alkitab aslinya. Tapi kalau saya kemudian mengganti-ganti, ya saya dipukuli banyak orang, Bu. Saya berani itu kan karena ini teman-teman para sahabat yang saya percaya anggota GKI Pondok Indah. Tapi nggak ada untungnya juga diganti-ganti, Bu. Malah mengacaukan gitu. Tapi saya berani karena ini memang komunitas yang nggak gampang marah, bikin emotikon merah-merah itu begitu loh. Jadi khusus PDP aja ya Pak? Iya Pak, Bu, khusus PDP aja. Tapi dan nggak usah diganti-ganti Bu, ini hanya judul kok Bu. Iya, saya udah ngerasa itu Pak Yowas pasti ada hal yang aneh, menarik. Ya, Pak. Dan Bapak Ibu ya jangan di luar ngomong menurut Pak Yowas ini nggak cocok Roma 12. Itu saya dipukuli banyak orang nanti Bu. Rasain. Tapi Bapak Ibu bisa memahami ya, ini hanya kalau ilmu iklan namanya clickbait. Ya, pancingan. Silakan para sahabat jika ada yang lain. Ya, Ibu Alis. Masih mute. Ya. Enggak, Pak, saya belum nanya. Belum. Oh, ya. Monggo, kalau nggak ada jangan dipaksa, kalau ada jangan ditahan. Saking jelasnya sampai nggak ada yang bisa nanya loh, Pak. Ya. Betul, saking jelasnya. Bisa bicara Pak Yowas. Monggo, Pak. Silakan, Pak Ari. Ya, itu jadi karena ada disebutin karena itu jelas kelihatannya. Tapi kadang-kadang ayat firman Tuhan itu tidak disambung begitu. Tapi kita tidak mengerti gitu. Nah, rupanya ada hubungannya dengan seperti apa yang Pak Yowas katakan. Misalnya di Amsal 3 ayat 5 dan 6 ya.
janganlah bersandar kepada pikiranmu sendiri. Oh. Akuilah Mm-mm. Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ada kait mengaitnya itu. Jadi biasanya orang kan berdasarkan pengertian sendiri. Jadi kalau kita kurang jelas, sama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jos, ada kait mengaitnya, ada berkenaannya dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya kali ya. Bagaimana? Iya, begitu Pak ya. Nah, terkait kalau khusus untuk Amsal itu agak berbeda Pak. Khusus untuk Amsal itu agak berbeda. Kenapa? Karena Amsal itu sebenarnya begini. Kalau saya lihat teks aslinya sebenarnya nggak ada conjunction atau kata sambungnya. Karena Amsal itu sebenarnya khusus Amsal ya, khusus Amsal. Amsal itu sebenarnya adalah koleksi peribahasa, Pak. Koleksi peribahasa yang dikumpulkan oleh si pengamsal, penulis, dikolek gitu. Jadi satu bagian. Sehingga memang kadangkala nggak ada hubungannya. Kadangkala. Tapi kadangkala yang lain ada hubungannya. Karena itu kemudian oleh Langton dikumpulin jadi oh ini bagian ini kayaknya pengamsal memang ingin bicara soal apa misalnya, soal rumah tangga, soal gitu. Tapi khusus Amsal ya, khusus Amsal ini sepertinya kayak kompilasi begitu Pak. Jadi kadangkala bisa digabungkan, kadangkala enggak juga. Begitu Pak Hari. Ya, ya. Bapak pernah punya kumpulan kata-kata bijak begitu enggak? Pernah lihat ya? Pernah lihat ada buku kumpulan kata-kata bijak. Itu ya peribahasa yang enggak ada hubungannya satu sama lain gitu. Itu khusus Amsal, Pak. Sementara yang lain, apalagi yang sifatnya surat atau Injil, kisah, itu pasti bisa membantu conjunction itu. Begitu Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Yos. Ya. Pak Yos, kalau kayak Mazmur itu gimana? Mazmur itu kan bisa ada yang kayaknya satu paket gitu ya, ada yang pendek, ada yang panjang, tapi ada yang Mazmur 119 tuh yang ampun-ampun panjangnya itu gimana ya dia ininya? Kalau Mazmur itu sama kayak kalau Anda lihat Kidung Jemaat, itu ada bait-baitnya kan? Bait-baitnya itu ada kesatuan tematis. Jadi bisa dilihat kesatuan tematis itu. Sehingga kelihatan bahwa ada kesatuan ide. Ada ide tapi semuanya bicara soal A gitu. Itu bisa. Kayak KJ aja. KJ itu kan ada bait-baitnya tapi ada gagasan yang berbeda begitu. Saya ingin tanya Pak Yos. Mari, Pak. Kebetulan bicara tentang Mazmur, saya pernah membaca suatu buku yang diterbitkan pada tahun 1912, yaitu Taurat dan Sabur. Apakah Sabur itu sama dengan Mazmur? Iya, Pak. Oh. Tapi itu bahasa apa ya? Itu bahasa Arabnya dari Mazmur, Pak. Iya, iya. Iya, ya. Memang ada banyak hal yang setelah terjemahan baru itu digantilah kata-kata yang tadinya lebih mirip dengan orang. Misalnya Injil Yohanes itu kan tadinya Yahya. Ya. Seolah-olah ada pembedaan yang lebih tegas antara Islam dan Kristen, tapi minusnya adalah kita kayak kehilangan bahasa bersama begitu loh. Iya toh? Ya plus minus lah. Kalau dulu pakai sabur, khotib gitu ya, pengkhotbah itu kayak kita bisa menjalin dialog dengan orang Islam. Ya plus minus lah gitu. Jadi zabur itu memang sama dengan itu dari kata zamir. Nah, ya.
Tadi kan Pak Yowas bilang Stephen Langton yang bagi semua pasal dan ayat ya dalam Alkitab. Ya. Kalau misalnya kayak The Message itu, dia kan nggak ada ayatnya juga, udah ada cuma pasal-pasalnya. Jadi itu kayak mungkin dia excerpt dari Stephen Langton punya gitu ya, yang The Message. Iya. Bapak Ibu yang lain bisa pernah dengar ya Alkitab itu tujuannya lain. Jadi begini, saya gambar saja ya. Jadi di dalam terjemahan Alkitab itu ada dua kutub. Ya. Kutub yang pertama itu yang paling harafiah, yang paling literal, paling cocok dengan aslinya. Kutub yang kedua itu adalah yang paling dinamis, artinya yang paling bisa kita pahami sekarang, tapi paling bebas. Kan bahasanya Alkitab ini kadang kita nggak ngertinya apa sih maksudnya begitu toh. Nah, untuk itu kadangkala perlu diterjemahkan sebebas-bebasnya supaya bisa cocok. Nah, yang paling literal itu misalnya apa? King James Version, ya, begitu. Nah, yang paling bebas dinamis ini, yang paling itu ya yang tadi itu, The Message. The Message. Ya, itu memang fungsinya adalah supaya orang masa kini lebih paham, Bu Martina. Ya. Tapi dia untuk itu tidak mau diganggu oleh ayat-ayat kebanyakan, maka ayat-ayatnya kadang-kala disatukan begitu, Bu. Iya. Bahasanya juga kontemporer banget ya. Kontemporer banget, supaya kekinian orang-orang sekarang yang susah mikir atau mungkin kosakata yang jarang dipakai jadi familiar dengan kita. Betul, gitu ya. Betul, ya. Nah, yang kalau di Indonesia itu kira-kira ini, Bu. Bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, tapi tidak se-ekstrim MSG. Iya. Nah, kalau Alkitab kita, TB itu adanya kira-kira mau di sini. TB itu mau tetap setia pada bahasa asli, tapi dimengerti. Iya. Ini sama dengan kalau yang Inggris itu NIV. NIV. Ya, gitu. Itu mau di tengah-tengah lah, gitu. Nah, kalau King James ini, nah New King James di sini. Gitu. Iya. Ini penerjemahan literal, ini penerjemahan ekuivalen namanya. Oh, gitu. Ya. Mana yang baik ya tergantung butuhnya apa. Kadang-kadang mungkin kalau di-combine ya Pak ya. Ya, betul. Kalau mau menstudi ya. Supaya lengkap. Ya, tapi kalau ibadah begitu ya udahlah pakai salah satu nggak apa-apa. Iya. Hanya kalau untuk kontemplasi aja. Ya. Ya. Makasih Pak. Pak Yowas. Ya, Pak Nurdin, silakan Pak. Ya tadi kan kalau Roma 12 ayat 1 dan 2 itu kan sesuatu yang Paulus ingin menguatkan orang-orang Roma agar kembali kepada Allah gitu ya. Iya. Segala sesuatunya. Boleh tahu latar belakangnya kenapa sampai Paulus buat surat seperti itu, Pak? Iya, kitab Roma adalah kitab yang paling dogmatis, paling penuh dengan ajaran karena Paulus sudah sampai pada tahap kematangan di sana. Tetapi Paulus itu ketika menulis selalu ada latar belakang, ada musuh-musuhnya, gitu ya. Nah, salah satu musuh di sana memang adalah ada dua sebenarnya, yaitu apa yang disebut sebagai legalis. Legalis itu orang-orang yang pokoknya kita harus memenuhi hukum Taurat begitu. Tapi di lain pihak ada kelompok ekstrim lainnya, yaitu kelompok-kelompok yang disebut libertinis. Libertinis ini enggak lah, kita ini udah dibebaskan dari Allah kok, dari dosa, sehingga kita hidup seenak kita lah. Yang satu ini dari Yudaisme, yang satu ini dari Yunani, gitu. Nah, dua-duanya ini adalah ekstrim yang sama-sama tidak
setia atau tidak cocok dengan logika Injil Yesus Kristus. Semua adalah anugerah dan kita meresponsnya. Yang legalis bisa tersandung, oh kalau gitu pokoknya kita lakukan hidup kita sesuai dengan kata Taurat, maka hidup kita akan beruntung. Nah, logikanya kan kita melakukan supaya kita dapat keberuntungan. Ya. Yang di sini nggak pakai logika sama sekali, Pak. Pokoknya bebas lah begitu. Yang di sini percaya kita sudah diselamatkan, jadi gerakannya sudah betul, satu, tapi yang respons ke atasnya kacau. Itu sebabnya kemudian Paulus menegaskan enggak. Yang logis, yang sehat, itu anugerah, respons. Nah, orang Yahudi ini membaliknya, ya, kita melakukan supaya Tuhan reaktif. Yang libertinis sudah betul di sininya bahwa Tuhan memang sudah menyelamatkan, karena itu bebas sak karepmu, tidak merespons pada Allah. Begitu simpelnya, Pak Nurdin. Kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang, apakah masih ada juga orang-orang Kristen yang masih punya pemikiran seperti itu? Yang apa, Pak? Yang libertinis? Ya. Banyak, tapi mungkin tidak dalam konteks pemikiran Yunani, itu namanya Gnostikisme, bahwa roh kita ini bebas, ya. Mungkin nggak seperti itu, tapi bahwa banyak orang-orang, khususnya anak-anak muda yang hidup serampangan, sembarangan, nggak punya nilai, itu tentu ada, Pak, ya, dan itu segala zaman gitu. Tapi yang lebih parah sebenarnya yang pertama, yang legalis, ya. Saya harus mengatakan bahwa sebagian agama memang berpikirnya legalis. Apa hukumnya? Apa? Dan nanti kamu akan dapat berkat, kamu akan amalmu akan mendapatkan apa namanya? Mendapat apa kalau amal lalu dapat pahala dan itu legalis, Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Yos. Saya tidak ingin mengatakan itu agama X, ya, karena di dalam kekristenan itu juga banyak cara berpikir semacam itu. Orang-orang Kristen maksud saya. Apa ini nggak ada hubungan dengan teori kemakmuran ataupun? Oh, teori kemakmuran dengan sangat mudah menjadi membalik itu, Pak. Ya, kita harus beri persepuluhan supaya, karena membacanya ayatiah dari apa itu Maliaki 3 ayat 10. Ya. Demi dikatakan di sana apa sih Maliaki? Bawalah persembahan ke dalam rumah perbendaranku dan ujilah aku, Tuhan semesta alam, tidakkah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, ya. Jadi membawa, nanti aku akan buka tingkap langit. Logikanya gitu. Tapi itu nggak gitu cara berpikirnya. Kalau Anda membaca surat Maliaki secara keseluruhan, itu dimulai dengan Maliaki 1, 2, 3 itu bicara soal orang Israel yang hidupnya sudah menyembah berhala lain dan lain sebagainya, walaupun Allah sudah setia. Jadi Allah itu sudah setia, responsnya malah menyembah berhala lain, hidup serampangan begitu. Allah marah. Jadi Pak Nurdin, kalau anak Bapak ini ya udah dicintai, dirawat, disekolahin, tapi hidupnya sembarangan, kan kita bisa dengan mudah berkata, kamu nih kok enggak, gimana sih? Udahlah, hidupmu biasa-biasa aja lah. Papa ini pasti akan merawat kamu. Ya, gitu loh kira-kira. Udahlah, yang lakukan kewajibanmu. Papa ini pasti akan merawat kamu. Nah, itu Maliaki 3. Nanti kalau kamu lakuin tugasmu, kewajibanmu, papi akan kasih. Enggak. Aku ini kapan nggak setia? Kok kamu nggak setia sih? Gitu. Jadi ini ayat kemarahan, Pak. Bukan ayat perintah. Dalam suasana baik-baik, berikanlah persepuluhan. Nah, sayangnya, teologi kemakmuran sering memakai ayat ini sebagai ayat perintah, lalu suasana marahnya Tuhan itu dihilangin, Pak. Ini ayat murka ini, Pak. Begitu, Pak Nurdin. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya. Kapan bahas Roma dong dengan Pendeta Yoas?
sering ke sini Pak Iwan. Pak. Bapak di surga katanya Pak. Lagi Pak, satu lagi Pak. Ya, terakhir ya, kita habis ini doa. Mengenai ini Pak, motivasi. Bahwa iman itu harus apa? Perbuatannya Pak, dengan perbuatannya. Nah, perbuatan itu banyak motivasinya kan Pak. Kalau kita lihat ada yang karena mau dapat pahala, Balik lagi. yang mau bersyukur. Nah, bagaimana dengan motivasi tadi? Apakah kita perlu berbuat baik apapun? Ada menurut perintah Tuhan yaitu perbuatan baik, perbuatan untuk mengatakan iman tadi, Pak. Begitu, Pak. Diulang lagi, Pak. Saya kurang paham. Maksudnya gimana, Pak? Saya juga kurang pintar ngomong, Pak. Tapi begini, Pak. Enggak, saya yang kurang mampu menangkap. Waduh. Perbuatan itu adalah apa berkaitan dengan iman kan ya, Pak? Iya. Tapi perbuatan itu juga berasal dari motivasi, Pak. Oke. Motivasinya macam-macam. Ada yang mau minta pahala, ada yang karena bersyukur dan sebagainya, Pak. Nah itu di kehidupan rohani motivasi itu apa juga penting. Atau yang penting adalah perbuatan. Apapun itu pokoknya baik. Apapun motivasinya pokoknya baik. Kira-kira begitu, Pak. Ya, ya. Dua-duanya penting, Pak. Kita tidak dalam posisi memilih yang penting perbuatan atau yang penting motif. Ya. Karena motif itu ya dari kata Latin movere, menggerakkan. Tindakan kita, perbuatan kita ini nggak kita lakukan begitu aja, Pak. Karena kita ini bukan mesin yang otomatis nggak ada hati. Semua ada hatinya yang membuat itu muncul. Maka dua-duanya penting sekali. Yesus sendiri kemudian mengatakan salah orang-orang yang hanya melihat perbuatan berdasarkan Taurat, perintah Allah. Gitu. Misalnya, jangan membunuh. Nanti dulu. Kenapa sih orang bisa membunuh? Karena dia marah. Itu motifnya. Ya. Aku berkata padamu, jangan marah. Taurat berkata jangan berzinah. Aku berkata kamu lihat perempuan lain pun dan ingin, itu motif, Pak. Jadi motif itu sangat penting karena itu yang menentukan mutu kualitas dari sebuah tindakan. Begitu. Tapi motif juga nggak akan bisa muncul tanpa tindakan. Kita nggak bisa kemudian menilai orang yang motifnya baik, bisa nggak orang motifnya baik tapi tindakannya buruk? Bisa juga. Seorang ayah yang nyabetin pakai kayu besar-besar anaknya begitu, ketika dimarahin oleh atau ditangkap dia berkata, "Oh, motif saya baik kok supaya anak ini rajin." Ya tetap salah tindakannya. Jadi keduanya ini sama-sama penting, Pak. Iya. Robin Hood juga gitu ya, Pak. Ya, itu. Dia mencuri tapi berbuat baik untuk. Ya. Tentu ada situasi-situasi di mana motif itu penting untuk menjustifikasi. Ada, Pak. Misalnya seorang pendeta Jerman yang harus menyembunyikan sekelompok orang Yahudi karena dikejar dan mau dibunuh oleh Hitler. Itu motifnya adalah membela kehidupan. Dia harus berbohong, tindakannya berbohong. Ya, tapi ada nilai yang luhur yang mau dia pertahankan, yaitu membela kehidupan. Maka secara moral itu bisa diterima gitu. Tapi itu tidak sama dengan saya tidak dalam keadaan terdesak nyawanya, lalu saya siang ini lapar aja begitu ya, lalu ke Indomaret, lalu saya ngambil biskuit, saya lapar kok gitu, demi kehidupan. Ya enggak lah, saya nggak akan mati kok. Begitu Pak Bibit. Terima kasih banyak Pak. Iya. Jangan lupa sering-sering ke sini. Ke rumah Bapak. Ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu saudara.